Judul: Pembalasan Dendam Seorang Istri. Si Dazar Pelich. Zunggu, apa ini bisa disebut sarapan? Dan hentikan membaca brosur supermarket murahan itu. Bima Prakoso membanting meja dengan keras sambil berteriak. Istrinya, Sari Wulandari, hanya menelan kata-kata pedas itu dalam diam, sambil tangannya sibuk menghitung harga diskon telur di brosur. Beberapa hari kemudian, Bima membawa seorang wanita simpanan ke rumah mereka. Kita cerai saja. Aku mau memulai hidup baru dengan dia. Oh, ya? Baguslah kalau begitu. Sari tersenyum sambil mengeluarkan dokumen dan pena. Bima tidak tahu, sejak saat itu, hidupnya akan hancur sehancur-hancurnya. Mulai dari sini, pembalasan dendam yang akan meremukkan hidup seorang pria secara perlahan dimulai, dan di akhir cerita, sebuah pembebasan sejati dan cinta baru menanti. Jangan sampai Anda melewatkan akhir yang mengejutkan ini. Kisah malam ini dimulai sekarang. Sari Wulandari sudah sibuk merajut di ruang tamu sejak pagi buta. Dengan benang wol yang dibelinya musim hujan tahun lalu, ia membuatkan sweater untuk suaminya. Sambil merajut helai demi helai dengan penuh ketelitian, ia berpikir, musim hujan kali ini, sepertinya tidak perlu beli baju baru. Mas, sarapan sudah siap. Sari membereskan rajutannya dan memanggil suaminya. Bima keluar dari kamar tidur, duduk di meja makan sambil menggerutu. Merajut lagi, setiap hari kerjaanmu cuma itu. Benang wol sisa tahun lalu masih banyak, Mas. Sayang kalau dibuang. Jawab Sari sambil menata meja makan. Hanya ada telur ceplok, sambal terasi, dan sayur sup sisa kemarin yang dihangatkan. Menunya cuma ini? Cuma ini? Bima mengambil sendok sambil mengerutkan kening. Semua orang juga hidup begini, makan saja. Aku benar-benar bisa gila. Suamimu ini kerja keras di kantor, dan lauknya cuma begini? Brak. Bima memukul meja dengan telapak tangannya. Amarah membuncah di dada Sari, tapi ia menahannya, mengingat 20 tahun lebih kebersamaan mereka. Ia merasa telah melewati masa-masa sulit bersama pria ini, dan tidak bisa begitu saja membuang semua kenangan itu. Iya, maafkan aku. Akhir-akhir ini kondisi ekonomi sedang sulit, jadi aku pikir kita harus berhemat. Kudengar perusahaanmu juga tidak sebagus dulu. Cih, sok tahu kamu soal perusahaanku. Baguslah kamu sadar. Enak ya, kamu di rumah santai menghabiskan uang hasil kerja kerasku? Suara Bima semakin meninggi. Sari merasakan amarah yang membakar, tapi ia sudah terbiasa dengan rentetan kata-kata suaminya itu, dan memilih untuk diam. Kenapa Mas bicaranya begitu lagi? Lagi? Lagi katamu? Memangnya aku yang mulai? Kamu yang cuma jadi ibu rumah tangga tapi menyiapkan sarapan seadanya seperti ini yang membuatku marah? Bima mendesah kasar, lalu menusuk-nusuk telur ceplok dengan garpunya. Lihat istri orang lain. Anak-anak terurus baik, suami diperhatikan, penampilan juga terjaga. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan dengan benar? Muka kusam, baju itu saja bertahun-tahun, aku malu jalan sama kamu. Sari, seolah sudah kebal dengan kata-kata tajam Bima, bangkit dalam diam, pergi ke dapur, dan mengambil brosur supermarket yang didapatnya kemarin. Tanpa berkata apa-apa, ia mengeluarkan kalkulator dan mulai menulis daftar belanjaan sambil menghitung harganya satu persatu. Bima yang melihatnya mendengus. Kamu mengabaikanku? Sibuk dengan hal itu lagi? Muak aku melihatnya. Telur satu papan diskon dari Rp30.000 jadi Rp25.000. Lumayan. Hari ini harus belanja. Ya Tuhan. Pelitnya minta ampun. Cuma karena 5.000 perak. Bima melempar garpunya dengan kesal. Tangan Sari berhenti sejenak. Tanpa mengangkat kepala, ia perlahan membuka mulut. Aku hanya berusaha membantu keuangan keluarga, berhemat sebisa mungkin. Sedangkan kamu, setiap pulang ke rumah hanya bisa menyakiti hati orang. Wah, sudah berani menjawab ya sekarang? Apa kamu tahu bagaimana perasaanku setiap hari harus pulang ke rumah seperti neraka ini? Saat itu, setetes air mata mengalir tanpa suara di pipi Sari. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, tak lagi mengeluarkan sepatah kata pun. Nah, kan, menangis lagi.
Kalau sudah terpojok, senjatanya ia menangis. Coba dari tadi bilang, maaf, aku akan lebih baik, selesai urusannya. Bikin frustrasi saja. Bima menghela napas kesal untuk terakhir kalinya, lalu bangkit dan pergi meninggalkan meja makan. Setelah suara pintu ditutup terdengar, barulah Sari terduduk lemas di kursi. Ia mencoba menyeka air matanya, tapi kedua pipinya sudah basah. Ia bergumam dalam hati, apakah ini rumah tangga yang aku impikan? Pukul 9 malam, di sebuah bar di pusat kota Jakarta. Setelah pulang kerja, Bima duduk berhadapan dengan Rania sambil minum bir. Rania, dengan kaki disilangkan, gaun mini tanpa lengan, dan jari-jari lentik, menuangkan bir untuknya. Loh, Mas, ada masalah? Kok mukanya kusut? Tanya Rania sambil menyuapkan camilan. Biasa. Kalau ingat rumah, rasanya stres setengah mati. Malas pulang. Lihat mukanya saja sudah bikin naik darah. Bima menenggak birnya dalam sekali teguk. Memangnya kenapa? Rania mengangkat gelasnya, sedikit memiringkan kepala. Sekarang sudah tidak ada harapan. Badannya makin gemuk, kalau duduk di sebelahnya bau keringat, bikin sesak napas. Kulitnya kusam, rambut lepek, bajunya melar semua. Wah, parah juga ya. Kok bisa sih orang membiarkan dirinya seperti itu? Rania tersenyum sinis sambil menenggak birnya. Tapi kamu beda, Rania. Cantik, badan bagus, pakaianmu juga modis. Puji Bima sambil menatap tangan Rania. Mas Bima bisa saja. Rania tersipu. Tapi Mas, sampai kapan kita harus bertemu diam-diam seperti ini? Rania bersandar manja pada Bima. Sialan. Rasanya ingin kuceraikan saja dia. Oh ya, Mas berani? Keren. Wajah Rania tampak penuh harap. Sedang kupikirkan. Hidupku terlalu berharga untuk dijalani seperti ini. Aku harus meremajakan diri bersamamu. Malam itu, mereka berdua minum hingga larut sambil terus menjelek-jelekkan Sari. Beberapa hari kemudian, Kamis pukul 3 sore. Sari sedang menyelesaikan rajutannya di ruang tamu sambil memikirkan menu makan malam. Ia sedang berpikir bagaimana caranya membuat lauk lezat dari bahan-bahan sisa di kulkas. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka. Bima pulang jauh lebih awal dari biasanya. Loh, Mas, tumben pulang cepat? Kata Sari sambil meletakkan jarum rajutnya. Namun, di belakang Bima, seorang wanita ikut masuk. Itu Rania, mengenakan mantel mahal, riasan wajah glamor, dan tatanan rambut yang rapi. Ia tampak jauh lebih muda dari Sari. Wajah Sari seketika mengeras. Ia terpaku, lalu bangkit dari duduknya. Siapa ini? Suaranya rendah, tapi getaran di hatinya terasa. Kita perlu bicara. Duduklah. Ini penting. Kata Bima dengan nada kesal. Bima menjatuhkan dirinya di sofa ruang tamu. Wanita itu mengikutinya dan duduk dengan hati-hati di sebelahnya. Rania tidak berani menatap mata Sari, hanya menunduk dengan bibir terkatup rapat. Tak ada raut penyesalan di wajahnya, malah terkesan dingin seolah sedang mengamati situasi. Sari, seakan berusaha menenangkan kepalanya yang pusing, memejamkan mata sejenak, lalu duduk dengan hati-hati di kursi seberang. Ujung jarinya gemetar, tapi ia berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang. Kita cerai. Bima menyilangkan tangannya, bersandar, dan membuka mulut dengan angkuh. Apa maksudmu? Tanya Sari dengan nada tak percaya. Aku bilang, kita cerai. Bima mengulangi kalimatnya yang seperti bom. Sari, seolah sudah menduganya, menatap suaminya tanpa berkedip. Cerai, ya, baiklah. Sudah tidak mungkin kita hidup bersama lagi. Kata Bima sambil diam-diam menggenggam tangan Rania. Rania tetap menunduk, tapi tidak menarik tangannya. Kenapa tiba-tiba? Tidak tiba-tiba, aku sudah memikirkannya sejak lama. Aku mau memulai hidup baru dengan Rania, kata Bima dengan percaya diri. Sari menatap keduanya bergantian tanpa bergerak sedikit pun. Wah, kamu tidak kaget? Bima menunjukkan ekspresi terkejut. Ia mengira istrinya akan menangis atau marah besar. Apa ini hal yang mengejutkan? Melihat kelakuanmu akhir-akhir ini, sudah bisa ditebak, jawab Sari dengan tenang. Kelakuanku apa?
Setiap hari pulang larut malam, bau alkohol, ponsel selalu diletakkan terbalik saat tidur. Jelas sekali tanda-tanda perselingkuhan. Lalu kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Untuk apa? Aku pikir kamu akan menyelesaikannya sendiri. Sikap tenang Sari membuat Bima semakin geram. Ini semua terjadi karena kamu hidup terlalu hemat, tidak bisa membuat suamimu senang. Teriak Bima. Aku hidup hemat? Pura-pura tidak tahu? Setiap hari merajut, menghitung dengan kalkulator, bajumu itu-itu saja selama bertahun-tahun. Itu karena kamu bilang kondisi perusahaan sedang tidak baik, makanya aku berhemat. Apa itu salah? Kata-kata Sari membuat Bima terdiam. Apa kondisi perusahaan yang buruk itu salahku? Aku tidak pernah bilang itu salahmu, aku hanya bilang karena sulit, makanya aku berhemat. Hah, bicara denganmu memang tidak pernah nyambung. Bima mengacak-acak rambutnya. Pokoknya, aku akan memulai hidup baru dengan Rania. Bagus. Selamat, ya? Kata Sari sambil tersenyum cerah. Selamat? Bima dan Rania terkejut bersamaan. Kalian kan menemukan orang yang cocok. Itu hal yang baik. Reaksi tak terduga Sari membuat keduanya bingung. Lalu bagaimana dengan harta Gonogini? Tanya Sari. Harta? Kamu tidak tahu malu minta pembagian harta? Bima tertawa sinis. Hai, rumah ini atas nama siapa? Namaku. Perusahaan juga perusahaanku. Apa kontribusimu sampai berani bicara soal harta? Memang benar juga. Sari mengangguk. Sikap Sari yang begitu penurut terasa aneh bagi Bima. Kalau begitu, kita sepakat tidak mengganggu harta atas nama masing-masing, ya? Usul Sari. Tentu saja. Hartamu memangnya ada apa? Paling-paling cuma alat rajut, ejek Bima. Rania ikut tertawa kecil. Baiklah, kita sepakat begitu dan bercerai secara baik-baik, jawab Sari dengan tenang. Aku sudah bawa suratnya hari ini. Bima mengeluarkan dokumen dari tasnya. Oh, sudah disiapkan rupanya. Tentu saja. Harus disiapkan dari awal biar prosesnya lancar, kata Bima bangga. Sari menerima surat itu dan membacanya perlahan. Tidak ada pembagian harta. Tidak ada tunjangan. Masing-masing tidak mencampuri aset pribadi. Semua syarat yang diinginkan suaminya tercantum di sana. Sudah ditulis dengan baik. Tentu, aku minta pengacara yang membuatnya, kata Bima puas. Aku tinggal tanda tangan di sini, kan? Sari mengeluarkan pena dari laci. Kamu benar-benar mau tanda tangan? Bima memastikan untuk terakhir kalinya. Tentu saja. Aku juga sudah muak. Sari menandatangani surat itu dengan mantap. Saat itu, senyum aneh tersungging di bibir Sari. Ekspresinya seolah menunjukkan bahwa momen yang telah lama ditunggunya akhirnya tiba. Sekarang kita bukan siapa-siapa lagi. Ya, bukan siapa-siapa. Jawab Bima canggung. Ada perasaan hampa yang aneh. Kalau begitu, aku akan berkemas dan pergi. Kata Sari sambil berdiri. Kamu punya tempat tujuan? Tanya Bima, seolah khawatir. Punya atau tidak, apa urusanmu? Kita sudah bukan siapa-siapa lagi, Pak Bima. Apa katamu? Pokoknya, semoga Pak Bima juga bahagia ke depannya. Sari menunjukkan ekspresi seolah tulus mendoakan. Iya. Bima menunduk entah kenapa. Saat Sari masuk ke kamar tidur, keheningan aneh menyelimuti ruang tamu. Mas, rasanya kok terlalu mudah, ya? Bisik Rania. Iya, aneh sekali. Bima mengangguk. Biasanya wanita akan menangis dan mengamuk, makanya. Tapi dia tenang sekali. Keduanya tidak bisa menghilangkan perasaan janggal itu. Sementara itu, di kamar tidur, Sari hanya memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam sebuah tas kecil. Meninggalkan barang-barang yang dikumpulkannya selama lebih dari 20 tahun, ia berkemas dengan hati yang ringan. Berdiri di depan cermin dan menatap bayangannya, Sari tersenyum sekali lagi. Momen di mana hidupnya yang sebenarnya akhirnya dimulai. 3 hari setelah menandatangani surat cerai, Sari sedang menunggu temannya, Dewi Lestari, di sebuah kafe di kawasan elit Jakarta Selatan. Sambil memandang jalanan yang sibuk di luar jendela, Sari memainkan surat cerai di dalam tasnya. Sari, Dewi masuk sambil melambaikan tangan dengan ramah. Dewi,
Seorang wanita awal 50-an, berpenampilan rapi dengan wajah ceria. Dewi, di sini. Sari berdiri menyambut temannya. Ya ampun, mukamu benar-benar berbeda. Apa-apaan ini? Bisa-bisanya kamu jadi secerah ini setelah cerai? Kata Dewi sambil mengamati Sari dari atas ke bawah. Entahlah. Aku juga tidak tahu. Sari tertawa sambil duduk. Serius, selama ini seberapa stres hidupmu sampai bisa terlihat sebagus ini setelah cerai? Mungkin begitu. Tentu saja, kalau kamu terus hidup dengan bajingan itu, kamu bisa mati karena sakit hati, kata Dewi sambil melihat menu. Jangan bicara terlalu kasar. Ini bukan kasar, tapi jujur, selama ini kamu sudah sering mengeluh padaku. Bilang suamimu tidak menghargaimu, marah-marah kalau bicara soal uang. Selalu begitu, kan? Dewi memesan americano. Apa aku sering itu mengeluh? Sering sekali. Sari memesan es teh lemon. Tapi, kamu benar-benar tidak dapat pembagian harta sama sekali? Tanya Dewi dengan suara pelan. Iya, tidak sama sekali. Kamu gila? Kamu sudah hidup bersamanya lebih dari 20 tahun. Apa kontribusiku sampai harus minta pembagian harta? Kata Sari enteng. Bukan begitu. Kamu kan mengurus rumah tangga. Bima bilang itu uang hasil kerjanya, kenapa harus dibagi? Dasar pria brengsek. Lalu apa yang kamu bawa keluar dari rumah? Dewi menatapnya khawatir. Barang-barang pribadiku. Barang pribadi apaan? Ya, uangku sendiri. Kata Sari santai. Uangmu? Uang apa? Dewi bingung. Uang tabungan dari uang belanja. Memangnya seberapa banyak uang belanja? Lumayan. Sari tersenyum samar. Lumayan itu berapa? Jutaan? Puluhan juta? Desak Dewi. Lebih dari itu. Berapa? Sekitar 15 miliar rupiah. Kata Sari dengan suara kecil. Dewi yang sedang menyeruput americanonya sampai tersedak. Apa? 15 miliar? Iya. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Kata Sari dengan wajah serius. Gila kamu. Dari mana datangnya uang 15 miliar? Aku sedikit berinvestasi. Investasi? Mata Dewi membulat. Iya. Sejak 25 tahun yang lalu. Saham, dan sedikit kripto. Sejak 25 tahun lalu, awalnya aku mulai dengan uang belanja 1 juta rupiah per bulan, ternyata untung, Sari menjelaskan dengan tenang. Jadi kamu terus melakukannya sampai sekarang? Iya. Setiap bulan aku menabung sedikit dari sisa uang belanja untuk diinvestasikan. Bima tidak tahu? Tentu saja tidak. Kalau dia tahu, pasti sudah diambil semua untuk bisnisnya. Dewi mengangguk. Benar. Sesuai dengan karakternya, dia pasti akan melakukan itu. Tapi bagaimana caramu berinvestasi sampai untungnya sebesar itu? Awalnya aku mulai dari saham-saham blue chip. Lalu coba saham farmasi. Kemudian, aku juga main sedikit Bitcoin. Bitcoin juga? Iya. Waktu pandemi kemarin untungnya besar sekali. Sari tersenyum. Ya ampun. Jadi Bima tidak tahu sama sekali sampai akhir? Tentu tidak. Dia kan tidak pernah peduli padaku. Mungkin dia pikir aku di rumah hanya merajut saja. Ini benar-benar luar biasa. Dikira hanya merajut, ternyata mengumpulkan 15 miliar, puji Dewi. Makanya, waktu cerai aku setuju untuk tidak ada pembagian harta. Kalau ada pembagian harta, justru aku yang rugi. Dia pasti berpikir kamu tidak punya apa-apa untuk dibagi. Bisa-bisa uang hasil investasiku dirampas semua. Justru itu. Aku sangat berterima kasih Bima yang lebih dulu minta cerai. Sari mengungkapkan isi hatinya. Pasti dalam hati kamu senang sekali, ya? Tentu saja. Agak sulit kalau aku yang harus minta cerai lebih dulu. Kenapa? Bagaimanapun, kami sudah hidup bersama 25 tahun. Ada perasaan juga. Dewi menggelengkan kepala. Kamu ini terlalu baik. Padahal dia sudah sangat merendahkanmu. Memang benar. Tapi sudahlah, semua sudah berakhir. Pasti lega sekali, ya? Iya, sekarang aku bisa hidup sesuka hatiku. Sari menatap keluar jendela. Aku jadi iri. Kalau suamiku seperti itu,
sudah dari dulu aku ceraikan. Apa maksudmu? Kok iri diceraikan? Suamimu kan baik. Tetap saja kadang membosankan. Rutinitasnya itu-itu saja. Dewi menghela napas. Cobalah buat perubahan sepertiku. Mulai sesuatu yang baru. Sari mengangkat cangkir kopinya sambil tersenyum. Saat itu adalah awal dari kehidupannya sendiri yang telah tertekan selama 20 tahun. Keesokan harinya, Sari datang ke kantor pusat sebuah bank besar di kawasan SCBD, Jakarta. Setelah perceraian, ia berencana untuk menata kembali asetnya, membuka rekening baru, dan memeriksa portofolio investasinya. Diantar ke lounge VIP, Sari merasa hatinya jauh lebih ringan. Baik, Ibu. Mohon tunggu sebentar. Petugas kami akan segera melayani Anda. Setelah diantar oleh staf, Sari duduk di sofa yang nyaman. Memandang hiruk-pikuk jalanan Jakarta dari jendela, ia dipenuhi harapan akan kehidupan barunya. Sari, sebuah suara dari samping membuatnya terkejut dan menoleh. Seorang pria rapi berjas menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Mas Arya. Sari bangkit dengan canggung. Arya Wirawan adalah seniornya di Fakultas Ekonomi, 2 tahun di atasnya. Dan, ia adalah cinta pertama Sari. Benar, ini kamu? Ya ampun, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Arya mendekat dengan wajah haru. Mas Arya, kerja di sini? Tanya Sari, masih sedikit gugup. Aku baru saja selesai konsultasi dengan klien. Kamu sendiri, kenapa ada di lounge VIP ini? Arya melihat sekeliling dengan heran. Saya juga ada urusan, Mas. Di lounge VIP? Wah, Sari kita sudah sukses, ya. Mata Arya memancarkan kebanggaan. Bukan begitu, Mas. Mas Arya kerja di sini? Bukan, aku konsultan manajemen aset eksternal. Aku memberikan konsultasi untuk nasabah VIP bank ini. Arya memberikan kartu namanya. Wah, hebat sekali. Sari menerima kartu nama itu. Tertulis Arya Wirawan, Private Banking Specialist. Ngomong-ngomong, kamu, bagaimana pernikahanmu? Tanya Arya hati-hati. Ekspresi Sari seketika menjadi muram. Saya baru saja bercerai, Mas. Oh, begitu? Maaf, aku tidak bermaksud. Arya tampak salah tingkah. Tidak apa-apa, justru ini hal yang baik. Hal yang baik? Selama 25 tahun, hidup saya sangat sulit. Suara Sari melembut. Wajah Arya menunjukkan simpati. Ia teringat sosok Sari yang ceria dan polos di masa kuliah. Tapi sekarang kamu terlihat baik-baik saja. Ya, sekarang saya akhirnya bebas. Sari tersenyum getir. Bagaimana kalau kita minum kopi? Kalau ada waktu, tawar Arya. Saya sedang menunggu giliran konsultasi. Jadi, biar aku bicara dengan petugasnya. Arya mendekati seorang staf, berbicara beberapa patah kata, lalu kembali, aku sudah atur. Kita punya waktu sekitar 1 jam. Yuk, minum kopi dulu. Duduk di kafe lantai 1 bank itu, ada ketegangan aneh di antara mereka. Meski sudah 30 tahun tidak bertemu, mereka bisa saling mengenali dalam sekejap. Sudah lama sekali, ya. Berapa tahun kita tidak bertemu? 30 tahun, Mas. Jawab Sari. 30 tahun. Cepat sekali waktu berlalu. Kata Arya dengan nada sentimental. Mas Arya, sudah menikah? Tanya Sari hati-hati. Sudah. Tapi 10 tahun yang lalu aku juga bercerai. Oh, sekarang aku hidup sendiri. Jawab Arya tenang. Keheningan sejenak menyelimuti mereka. Kenangan masa kuliah kembali menyeruak. Apa kamu masih ingat? Kenapa kita putus waktu itu? Arya membuka percakapan lebih dulu. Jantung Sari mulai berdebar. Tentu saja ingat. Bagaimana mungkin saya bisa lupa? Suara Arya menghesi. Orang tua Mas tidak setuju dengan saya, kan? Karena latar belakang keluarga kita berbeda. Bodoh sekali aku waktu itu. Arya menunjukkan ekspresi penyesalan. Mau bagaimana lagi, Mas? Dulu, perkataan orang tua itu mutlak, kata Sari seolah mengerti. Setelah dipikir-pikir, aku merasa sangat bodoh. Maafkan aku, seharusnya aku lebih berani.
Itu sudah berlalu, Mas. Tidak apa-apa. Sari melambaikan tangannya. Tapi kamu, kenapa sampai bercerai? Tanya Arya dengan tatapan khawatir. Suami saya sangat merendahkan saya. Dia bilang saya pelit, menyuruh saya merawat diri. Suara Sari bergetar, menahan emosi yang terpendam. Dia bilang begitu padamu? Wajah Arya mengeras. Dia juga berselingkuh. Pada akhirnya, dia membawa wanita itu ke rumah dan meminta cerai. Benar-benar bajingan gila. Arya mengepalkan tangannya. Tidak apa-apa, semua sudah berakhir. Justru aku berterima kasih padanya. Berterima kasih, berkat dia, aku bisa bebas. Sari mencoba tersenyum cerah, tapi matanya berkaca-kaca. Arya dengan hati-hati memberikan sapu tangannya. Terima kasih, kata Sari sambil menyeka sudut matanya. Jadi, sekarang apa rencanamu? Belum tahu, Mas. Untuk sekarang, aku hanya ingin hidup bebas. Apa kamu tidak berpikir untuk balas dendam? Tanya Arya setengah bercanda. Seketika, sorot mata Sari menjadi dingin. Balas dendam? Suamimu sudah membuatmu menderita selama 25 tahun. Apa tidak merasa tidak adil kalau dibiarkan begitu saja? Sebenarnya, aku pernah memikirkannya, kata Sari sambil mengepalkan tangannya. Oh ya? Bagaimana caranya? Mungkin dengan merebut hal yang paling berharga baginya. Apa itu? Uang. Baginya, uang adalah yang terpenting. Suara Sari menjadi dingin. Arya menunjukkan ekspresi tertarik. Pria memang harus punya kemampuan, ya. Apa kamu sudah punya cara yang spesifik? Belum. Belum terpikir sampai sejauh itu. Sari menggela napas. Arya berpikir sejenak, lalu membuka mulut. Mau aku bantu? Zonggu, Mas? Aku sudah bekerja di dunia keuangan selama 15 tahun. Aku sudah sering melihat kasus seperti ini. Kasus seperti apa? Pengusaha serakah yang hancur karena salah berinvestasi. Mata Arya memancarkan kilatan aneh. Jadi, bisa balas dendam dengan cara seperti itu? Sangat mungkin. Ngomong-ngomong, apa pekerjaan mantan suamimu? Dia pemilik perusahaan distribusi kecil. Skala perusahaannya? Sangat kecil. Karyawannya hanya sekitar 10 orang. Kudengar akhir-akhir ini manajemennya sedang sulit. Kesulitan manajemen? Sempurna. Sempurna? Kalau manajemennya sulit, dia akan semakin haus uang. Saat itulah, kalau ada tawaran investasi dengan keuntungan tinggi, telinganya akan langsung terbuka lebar. Arya tampak menyusun rencana. Memangnya ada investasi seperti itu? Tentu ada. Masalahnya, sebagian besar berisiko tinggi. Risiko tinggi? Bisa mendapatkan keuntungan besar, tapi kalau gagal, bisa kehilangan segalanya. Arya tersenyum penuh arti. Jadi, dia bisa kehilangan segalanya? Mata Sari berbinar. Benar. Jika dia membuat keputusan yang salah, bukan hanya perusahaannya, tapi seluruh aset pribadinya bisa ludes. Tapi, itu tidak ilegal, kan? Sari khawatir. Kita hanya memberikan informasi. Keputusan untuk berinvestasi ada di tangannya. Kita kan tidak mengambil keuntungan dari itu. Arya menenangkannya. Bagaimana menurutmu? Mau coba? Tanya Arya serius. Sari ragu sejenak, lalu mengangguk. Baik. Ayo kita coba. Aku juga merasa tidak adil kalau hanya diam saja. Aku ingin melihat bajingan itu jatuh ke titik terendah. Kalau begitu, mari kita susun rencana detailnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Bukan apa-apa. Anggap saja ini caraku menebus karena tidak bisa melindungimu 30 tahun yang lalu. Arya tersenyum hangat. Mas. Iya? Dulu, saya sangat menderita. Suara Sari bergetar. Aku juga. Melepaskanmu adalah hal yang sangat sulit. Sungguh ajaib kita bisa bertemu lagi sekarang. Mungkin ini takdir. Arya dengan lembut menggenggam tangan Sari. Sari terkejut dan mencoba menarik tangannya, tapi Arya menahannya dengan lembut. Maaf. Aku terlalu senang. Tidak apa-apa. Pipi Sari sedikit merona. Besok sore kita bertemu lagi.
Kita susun strategi yang lebih detail. Baik, Mas. Mereka bertukar nomor telepon dan keluar dari kafe. Aku tidak sabar menunggu hari esok, kata Sari sambil tersenyum. Aku juga, jawab Arya dengan senyum penuh arti. Meninggalkan bank, Sari merasakan jantungnya berdebar kencang di tengah angin sore yang dingin. Ada perasaan antusias akan pembalasan dendam, bercampur dengan debaran hati karena bertemu kembali dengan cinta pertamanya setelah 30 tahun. Seminggu kemudian, Sabtu sore, Bima datang ke sebuah klub golf mewah di kawasan Sentul untuk bermain golf dengan kliennya. Stres karena kesulitan manajemen akhir-akhir ini membuatnya ingin mencari penyegaran. Setelah selesai 18 hole dan sedang mandi di ruang ganti, ia mendengar seseorang di loker sebelah sedang menelepon. Ya, bagaimana tingkat keuntungan bulan ini? 38%, Pak. Oh, sedikit mengecewakan. Ya, bulan lalu kan 45%. Bima menajamkan telinganya. Tapi saya sudah cukup puas. Kira-kira bulan depan bisa tembus 50%? Setelah menutup telepon, pria itu menoleh ke arah Bima dan tersenyum. Ah, maaf, apa suara telepon saya terlalu keras? Oh, tidak. Tidak apa-apa, jawab Bima. Pria berjas itu tampak berusia awal 50-an, berpenampilan berkelas dengan aura percaya diri. Saya Arya Wirawan. Saya Bima Prakoso. Senang bertemu dengan Anda. Mereka berjabat tangan. Anda pengusaha? Tanya Arya. Ya, saya mengelola perusahaan distribusi kecil. Kalau Anda? Saya investor perorangan. Oh, jadi tadi Anda bicara soal tingkat keuntungan, ya? Ya. Tingkat keuntungan bulan April mencapai 30%, jadi saya cukup puas. 30%? Luar biasa. Berarti kalau investasi 100 juta, bulan depan jadi 130 juta. Mata Bima berbinar. Betul. Kebetulan sedang beruntung. Saya menemukan tempat investasi yang bagus akhir-akhir ini, kata Arya merendah. Kalau boleh tahu, investasi apa itu? Proyek pengembangan properti di luar negeri. Luar negeri? Bima semakin tertarik. Ya, proyek pengembangan resor di Asia Tenggara. Tingkat keuntungannya sangat bagus. Wah, ada tempat investasi sebagus itu, ya? Sebenarnya tidak semua orang bisa ikut. Ini informasi eksklusif, kata Arya penuh arti. Informasi eksklusif? Ya. Proyek ini tidak bisa diakses oleh masyarakat umum. Lalu bagaimana Anda bisa tahu? Dulu saya bekerja di bidang keuangan. Saya tahu dari koneksi lama. Oh, begitu. Sekarang saya hanya menjadi investor perorangan, tapi berkat proyek ini, keuntungan saya luar biasa. Arya menunjukkan ekspresi puas. Saya benar-benar iri. Bisnis saya akhir-akhir ini sedang sulit. Bima menghela napas. Oh, begitu. Memang akhir-akhir ini semua sedang sulit. Ya, ekonomi sedang lesu. Kalau begitu, Anda harus lebih mempertimbangkan investasi. Hanya mengandalkan keuntungan bisnis saja ada batasnya. Saran Arya. Benar juga, tapi saya tidak tahu harus investasi di mana. Proyek yang sedang saya jalani ini benar-benar bagus. Arya pura-pura ragu. Apakah saya juga bisa ikut? Tanya Bima penuh harap. Entahlah. Saya tidak bisa memperkenalkan Anda secara langsung. Kenapa tidak bisa? Posisi saya juga investor. Agak tidak etis kalau saya memperkenalkan orang lain. Arya menunjukkan ekspresi tidak enak. Oh, begitu ya? Bima tampak kecewa. Tapi, kalau Anda benar-benar tertarik. Arya mengeluarkan sebuah brosur dari tasnya. Apa ini? Materi pengenalan proyek saya. Di situ ada nomor kontaknya, Anda bisa hubungi langsung. Sungguh? Terima kasih banyak. Bima menerima brosur itu dengan gembira. Hanya saja, ada satu hal yang perlu Anda perhatikan. Apa itu? Proyek ini sifatnya sangat rahasia. Jangan sembarangan bicara pada orang lain, kata Arya dengan wajah serius. Kenapa rahasia? Kesempatan investasinya terbatas. Kalau tersebar, persaingannya akan ketat. Oh, begitu. Dan ada jumlah investasi minimal. Berapa?
Sekitar 1 miliar rupiah. Bima Takeyut. 1 miliar? Ya. Baru akan terasa keuntungannya. Agak besar, ya. Betul. Awalnya saya juga merasa berat, tapi sekarang saya merasa itu adalah keputusan yang sangat tepat. Kata Arya sambil tersenyum. Apa tingkat keuntungannya sebagus itu? Setiap bulan memang sedikit berbeda, tapi dalam kasus saya, pernah mencapai lebih dari 45% dalam sebulan. Luar biasa. Hanya keberuntungan. Tapi kalau Anda benar-benar tertarik, hubungi secepatnya. Kenapa? Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Perekrutan investor juga terbatas, kata Arya sambil melihat jam tangannya. Baiklah, besok akan saya hubungi. Keputusan yang sangat baik. Arya menunjukkan ekspresi puas. Terima kasih banyak sudah memberitahu informasi sebagus ini. Bukan apa-apa. Senang kalau kita bisa sukses bersama. Mereka bertukar kartu nama dan meninggalkan ruang ganti. Setelah Arya pergi, Bima memeriksa brosur itu dengan saksama. Judulnya Investasi Premium Pengembangan Properti Luar Negeri dengan foto-foto resor mewah. Keuntungan bulanan 30%. Gumam Bima. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Nafsu Bima untuk berinvestasi semakin besar. Ini terlihat seperti kesempatan emas untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaannya dan menambah kekayaan pribadinya. Malam itu, Bima bertemu Rania dan menceritakan hal ini. Rania, tadi aku bertemu orang hebat di lapangan golf. Siapa, Mas? Rania menunjukkan minat. Seorang ahli investasi. Tingkat keuntungan bulanannya lebih dari 30%. 30%? Sungguh. Iya, dia bilang investasi properti di luar negeri. Bima menjelaskan dengan antusias. Keuntungannya sebagus itu? Katanya pernah lebih dari 40% juga. Wah, luar biasa. Mata Rania berbinar. Benar, kan? Aku juga kaget. Jadi, Mas mau investasi? Masih ragu. Butuh uang yang cukup besar. Bima menunjukkan brosurnya. Berapa? Minimal 1 miliar. 1 miliar. Tidak sedikit, ya? Kata Rania sambil memeriksa brosur. Aku harus pakai dana perusahaan, agak berisiko. Tapi kalau keuntungannya 30% sebulan, patut dicobakan? Di zaman sekarang, di mana lagi ada kesempatan seperti itu? Rania menghasut Bima. Benar juga. Orang itu memberitahumu karena Mas Bima adalah orang yang bisa mengakses informasi kelas atas, kan? Masuk akal juga. Bima semakin yakin. Aku percaya sama Mas. Insting Mas kan bagus. Kata-kata Rania membuat Bima semakin percaya diri. Baiklah, ayo kita coba. Hidup ini cuma sekali. Oke, ayo kita lakukan. Demi masa depan kita yang bahagia. Rania menunjukkan ekspresi puas. Saat Bima pergi ke toilet, Rania yang duduk sendirian melihat kembali brosur itu. Kemudian, senyum aneh tersungging di bibirnya. Kena kau. Akhirnya dimulai juga. Gumam Rania dengan suara kecil. Senyum itu menunjukkan kepuasan seolah momen yang telah lama ditunggunya akhirnya tiba. Kilas balik, sebenarnya, awal dari kisah ini adalah 6 bulan yang lalu, saat Sari masih belum bercerai dengan Bima. Sari sedang merajut di ruang tamu sambil menonton sinetron. Bima, seperti biasa, belum pulang, dan tidak memberi kabar. Akhir-akhir ini, suaminya memang semakin sering pulang larut, tapi Sari tidak pernah bertanya. Ting, tong. Bel pintu berbunyi. Sari melihat jam, sudah lewat pukul 9 malam. Siapa? Sari memeriksa interkom, tapi layarnya tidak jelas. Siapa? Ya. Permisi. Apa benar ini kediaman Bapak Bima Prakoso? Suara seorang wanita muda. Iya, benar. Anda siapa? Ada yang ingin saya bicarakan sebentar. Malam-malam begini? Urusan apa? Ya? Sari menunjukkan kewaspadaan. Ini masalah yang sangat penting. Mengenai Pak Bima. Suara wanita itu terdengar mendesak. Sari ragu sejenak. Urusan suaminya? Jangan-jangan ada kecelakaan. Tunggu sebentar. Sari membuka pintu. Seorang wanita berusia akhir 30-an berdiri di sana.
Pakaiannya rapi dan ia memakai riasan, sangat berbeda dengan Sari. "Selamat malam. Saya Rania." Wanita itu memberi salam dengan sopan. "Rania? Saya tidak pernah dengar. Apa hubungan Anda dengan suami saya?" tanya Sari dingin. "Itu agak sulit untuk saya jelaskan secara langsung." Rania tampak ragu. "Kalau begitu, silakan pulang. Saya tidak bisa mempersilakan orang yang tidak saya kenal masuk ke rumah malam-malam begini." Sari hendak menutup pintu. "Tunggu. Pak Bima sedang menjalin hubungan dengan saya?" kata Rania cepat. Tangan Sari berhenti. "Apa katamu?" "Maaf, saya datang tiba-tiba seperti ini." "Apa maksudnya menjalin hubungan?" Suara Sari berubah menjadi dingin. Rania menunduk. "Artinya, kami berpacaran. Tapi saya datang ke sini karena ada hal yang sangat penting untuk disampaikan." Bagi Sari, fakta bahwa selingkuhan suaminya datang sendiri ke rumahnya terasa lebih dari sekadar marah, melainkan absurd. Apa? Wanita ini sudah gila? Selingkuhan macam apa yang punya urusan untuk dibicarakan sampai datang ke rumah malam-malam begini? "Mau bilang suamimu sudah kurebut, jadi diam saja?" Sari menyilangkan tangannya. Bukan seperti itu. Sebaiknya kita bicara di dalam." "Hah? Selingkuhan mau masuk ke rumah? Kalau mau bicara, di sini saja. Kalau tidak, silakan pergi," kata Sari tegas. Rania ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Kalau begitu, saya titip ini." "Surat?" "Ya. Semua yang ingin saya katakan tertulis di sini." Rania menyerahkan surat itu pada Sari. "Untuk apa saya terima ini?" Sari menarik tangannya. "Saya mohon, tolong dibaca. Wanita ini main-main, ya? Kalau begitu, saya letakkan di sini." Rania meletakkan surat itu di depan pintu. "Bawa pergi," teriak Sari. "Anda akan menyesal jika tidak membacanya," kata Rania penuh arti. "Menyesal apa? Semuanya tertulis di surat itu." Rania berbalik. "Tunggu, hai," panggil Sari, tapi Rania sudah menuruni tangga. Sari menatap surat yang tergeletak di depan pintu, amplop putih dengan tulisan rapi, "Untuk Ibu Sari Wulandari." Sari mengambil surat itu. Ia memainkannya sejenak, tapi akhirnya rasa penasarannya menang. Ia masuk ke dalam rumah dan merobek amplop itu. Di dalamnya ada surat yang ditulis tangan dengan rapi. "Kepada Ibu Sari Wulandari, maaf telah datang secara tiba-tiba. Nama saya Rania, dan saya memiliki hubungan khusus dengan Pak Bima. Mungkin Ibu sudah tahu, tapi akhir-akhir ini suami Ibu menghabiskan banyak waktu dengan saya. Namun, alasan saya menulis surat ini bukan karena itu." Surat itu cukup panjang. Setelah membacanya, Sari duduk termenung untuk waktu yang lama. Perselingkuhan suaminya sudah ia duga, tapi ia tidak pernah menyangka ada latar belakang yang begitu mengejutkan. Keesokan harinya, Sari menelepon Rania. "Halo, apa benar ini dengan Mbak Rania? Saya Sari." "Oh, Ibu. Terima kasih sudah menelepon." Suara Rania terdengar lega. "Saya sudah baca suratnya." "Bagaimana?" "Jujur, saya tidak percaya." "Apa itu semua benar?" tanya Sari hati-hati. "Semuanya benar, Bu." "Kalau begitu, mari kita bertemu dan bicara." "Kapan bisa? Besok sore bagaimana?" "Baik." "Di mana?" "Di kafe dekat sini saja. Nanti saya kirim lokasinya lewat pesan." "Baiklah." Setelah menutup telepon, Sari merasa campur aduk. Selingkuhan suaminya ternyata adalah wanita yang mendekatinya untuk balas dendam. Situasinya lebih rumit dari yang ia duga. "Besok aku harus bertemu dan mendengar ceritanya lebih detail," gumam Sari sambil membaca ulang surat itu. Apakah semua yang dikatakan Rania benar? Dan apa yang harus ia lakukan? Berbagai pikiran berkecamuk di kepalanya. Keesokan harinya pukul 3 sore, di sebuah kafe yang tenang di dekat stasiun MRT. Sari duduk di sudut, menunggu Rania. Semalam ia tidak bisa tidur nyenyak setelah membaca surat itu. "Maaf, saya sedikit terlambat." Rania masuk dan memberi salam. Berbeda dari kemarin, pakaiannya lebih kasual, tapi tetap terlihat lebih glamor daripada Sari. "Tidak apa-apa,
Saya juga baru sampai. Sari menunjuk kursi di seberangnya. Mereka memesan kopi dalam diam, lalu keheningan canggung menyelimuti. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Rania membuka percakapan. Apa yang tertulis di surat itu benar? Termasuk soal balas dendam? Tanya Sari langsung. Semuanya benar, Bu. Si brengsek Bima itu menipu ayah saya. Suara Rania menjadi dingin. Sekitar 3 tahun lalu. Ayah saya punya pabrik kecil. Bima datang sebagai pemilik perusahaan distribusi, menawarkan kontrak pasokan besar, lalu meminta uang jaminan. Sari mendengarkan dengan wajah serius. Awalnya jumlahnya kecil, tapi lama-lama dia minta lebih banyak. Totalnya sekitar 3 miliar rupiah. Ayah sampai menggadaikan pabrik dan meminjam uang dari teman-temannya. Lalu, ternyata itu penipuan? Ya, kontraknya palsu, pemasoknya tidak pernah ada. Ayah saya kehilangan segalanya. Pabrik, rumah. Stres karena itu, beliau jatuh sakit dan meninggal 2 tahun lalu. Mata Rania berkaca-kaca. Tidak lapor polisi? Sudah. Tapi katanya bukti tidak cukup, jadi kasusnya ditutup. Makanya, saya putuskan untuk balas dendam sendiri. Sari menghela napas. Ia tidak tahu sama sekali tentang kasus pengadilan itu karena Bima menyembunyikannya dengan rapat. Saya sengaja mendekatinya, mendapatkan kepercayaannya, lalu berencana menghancurkan hal yang paling berharga baginya, uang dan bisnisnya. Saya sudah merencanakannya sejak 6 bulan lalu, kata Rania dingin. Tapi kenapa? Anda memberitahu saya? Awalnya, saya berniat membiarkan ibu ikut hancur bersamanya. Tapi selama bersama Bima, saya sering mendengar ceritanya tentang ibu. Dia selalu menjelek-jelekkan ibu. Ekspresi Rania tampak prihatin. Tidak bisa menghasilkan uang, pelit, tidak feminin, begitu katanya. Awalnya saya pura-pura setuju, demi balas dendam. Wajah Sari mengeras. Tapi lama-kelamaan, saya merasa kasihan pada ibu. Wanita yang sudah setia selama 25 tahun, kenapa harus dihina seperti itu? Saya tidak bisa mengerti. Jadi saya pikir, ibu tidak seharusnya ikut menjadi korban. Terima kasih, kata Sari pelan. Karena itu, saya merasa harus memberitahu ibu soal ini. Soal apa? Rania mencondongkan tubuhnya. Saat bercerai, ibu harus mendapatkan pembagian harta yang adil. Rumah, aset perusahaan, semuanya harus dibagi 2. Walaupun ibu rumah tangga, kontribusi ibu diakui secara hukum untuk mendapatkan setengah dari harta bersama. Setengah, ya. Ambil paksa kalau perlu. Sewa pengacara. Desak Rania. Lalu, bagaimana rencana balas dendam Anda? Tanya Sari. Saya belum punya rencana yang pasti. Sendirian, rasanya ada batasan. Rania tampak bingung. Sari berpikir sejenak, lalu membuka mulut. Sebenarnya, saya juga ingin balas dendam. Saya sudah bersabar selama 25 tahun, sudah cukup. Bagaimana kalau kita lakukan bersama? Usul Sari. Sungguh, Bu? Tapi, nanti ibu malah rugi. Tidak. Sebenarnya saya punya aset pribadi. Uang yang saya kumpulkan dari investasi tanpa sepengetahuan suami, sekitar 15 miliar rupiah. Rania terkejut. 15 miliar? Luar biasa. Jadi kalau ada pembagian harta, justru saya yang rugi. Benar juga. Karena pembagian harta akan merugikan saya, begini saja. Setelah saya bercerai, Mbak Rania minta pada suami saya untuk membuat rumah atas nama bersama. Nanti, setelah balas dendam kita berhasil, setengah dari harga rumah itu untuk Mbak Rania, usul Sari secara spesifik. Apa? Tidak apa-apa seperti itu? Rania tampak terharu. Tidak apa-apa. Toh saya tidak akan bisa memilikinya. Dan rasanya akan lebih puas kalau ada yang merebut setengahnya. Kalau begitu, sekarang kita harus menyusun rencana balas dendam yang detail. Bagaimana caranya? Tanya Rania. Untuk sekarang, Mbak Rania teruslah bertemu dengannya seperti biasa. Saya akan mempersiapkan perceraian. Mudah-mudahan dia yang akan minta cerai lebih dulu. Dia pasti akan segera mengatakannya, Bu.
Akhir-akhir ini dia terus mengeluh tentang ibu, kata Rania yakin. Baguslah. Setelah cerai, kita mulai balas dendam yang sesungguhnya. Dengan cara apa? Memancingnya dengan uang dan menjebaknya. Hal yang paling dia inginkan kan uang. Sari tersenyum penuh arti. Rencana detailnya kita susun setelah saya bercerai. Untuk sekarang, kita simpan nomor kontak masing-masing dan bertindak hati-hati. Baik, Bu. Tapi, apa Anda benar-benar tidak apa-apa? Ini bisa berbahaya, Rania khawatir. Tidak apa-apa. Dibandingkan hidup dengan bajingan itu, ini bukan apa-apa. Sudah saatnya saya meluapkan amarah yang terpendam selama 25 tahun. Mbak Rania juga harus hati-hati. Ini demi membalaskan dendam ayah Anda. Ya. Mari kita berdua bekerja sama untuk menghancurkan bajingan itu sampai lumat. Tentu. Mereka berjabat tangan, membentuk aliansi rahasia. Meninggalkan kafe, harapan baru tumbuh di hati Sari. Ia tidak lagi sendirian. Ia punya sekutu dengan tujuan yang sama. Balas dendam. Sari bergumam dengan senyum dingin di bibirnya. Amarah yang telah dipendamnya selama 25 tahun kini siap meledak. Kembali ke masa sekarang. Seminggu setelah perceraian, di sebuah lounge hotel di Jakarta. Sari sedang menunggu Rania dan Arya sambil menatap keluar jendela. Waktunya untuk memulai pembalasan dendam yang sesungguhnya telah tiba. Sari, Arya datang lebih dulu. Mas, terima kasih sudah datang. Tentu saja. Ngomong-ngomong, siapa orang yang akan datang bersamamu? Dia akan segera datang. Orang yang sangat penting. Tak lama kemudian, Rania masuk. Sari melambaikan tangan. Selamat siang. Sapa Rania sopan. Mbak Rania, ini Mas Arya yang saya ceritakan. Selamat siang, saya Arya. Arya memberikan kartu namanya. Saya Rania. Mohon bantuannya. Setelah ketiganya duduk, Sari membuka percakapan. Mas, saya akan jelaskan sedikit tentang Mbak Rania. Ya, silakan. Mbak Rania. Sebenarnya adalah selingkuhan mantan suami saya. Arya tampak terkejut. Selingkuhan? Ya, tapi dia mendekatinya untuk tujuan balas dendam. Sari menjelaskan kisah Rania secara detail, termasuk bagaimana ayahnya ditipu oleh Bima hingga bangkrut dan meninggal karena sakit. Wah, ada kejadian seperti itu. Arya mengangguk dengan wajah serius. Jadi, kami berdua memutuskan untuk balas dendam bersama. Menarik. Lalu, apa rencana spesifik kalian? Tanya Arya. Rencana yang Mas Arya katakan tempo hari. Kita akan melaksanakannya dengan bantuan Mbak Rania. Bagaimana? Mbak Rania akan mendorongnya dari samping untuk berinvestasi. Rania mengangguk. Bagus. Sari. Aku punya ide yang lebih konkret. Biar ku jelaskan pada Rania. Arya mencondongkan tubuhnya. Proyek ini sebenarnya adalah investasi bodong. Awalnya mereka akan memberikan keuntungan tinggi untuk membuat investor percaya diri. Lalu, mereka akan mendorong investasi yang lebih besar, dan pada akhirnya, semua uang akan hilang. Jadi, sengaja menjebaknya dalam penipuan, ya? Sari memastikan. Betul. Tapi karena aku tidak menjualnya secara langsung, aku tidak punya tanggung jawab hukum. Sempurna. Masalahnya adalah waktu. Kapan dan berapa banyak kita akan membuatnya berinvestasi? Arya menunjuk pada inti masalah. Bima adalah orang yang serakah. Begitu dia merasakan keuntungannya, dia pasti akan menginvestasikan uang yang lebih besar. Rania menganalisis karakter Bima. Jadi, tahap pertama kita biarkan dia investasi sekitar 1 miliar, kita tunjukkan keuntungannya. Lalu di tahap kedua atau ketiga kita dorong dia untuk menaruh uang yang lebih besar. Sari merangkum. Benar. Di tahap berikutnya, kita harus membuatnya mempertaruhkan tidak hanya dana perusahaan, tapi juga seluruh aset pribadinya. Arya menjelaskan secara rinci. Tapi bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Tanya Rania. Kita buat dia mengambil pinjaman, menggadaikan rumah dan aset perusahaannya. Lalu bagaimana kita tahu kapan para penipu itu akan kabur? Tanya Rania.
Kita akan bergerak setelah Bima mempertaruhkan seluruh hartanya. Saat itulah kita akan melaporkan bukti penipuan ini ke pihak berwenang, jawab Arya. Karena itu, peran Mbak Rania sangat penting. Tekan Sari. Mbak Rania harus terus mendorong Bima untuk berinvestasi dan memberitahu kami saat dia sudah mempertaruhkan segalanya. Sepertinya saya bisa melakukannya. Bima sangat mendengarkan perkataan saya. Kata Rania percaya diri. Kalau begitu, mari kita tentukan jadwalnya. Usul Sari. Tahap pertama sudah dimulai, jadi sekitar 1 bulan lagi kita tunjukkan keuntungan pertamanya. Arya menyusun rencana. Lalu berapa lama sampai ke tahap kedua? Sekitar 2-3 bulan. Berarti awal tahun depan semuanya akan selesai. Sari menghitung. Betul. Saat itu, Bima akan bangkrut total, kata Arya yakin. Baiklah. Rencana balas dendam kita yang sempurna sudah selesai. Sari menunjukkan ekspresi puas. Pasti berhasil. Kata Arya percaya diri. Kita akan menghancurkan bajingan yang sudah merendahkanku selama 25 tahun dan menghancurkan ayah Mbak Rania. Suara Sari terdengar dingin. Ayah, sebentar lagi putrimu akan membalaskan dendamu. Gumam Rania menatap langit. Ketiganya saling menatap dan tersenyum rahasia. Momen di mana rencana balas dendam yang sempurna dimulai. 2 bulan kemudian, Bima sedang melihat buku tabungannya di kantor sambil tertawa lebar. Investasi pertamanya sebesar 1 miliar rupiah telah kembali menjadi 1,7 miliar rupiah hanya dalam 2 bulan. Rania, ini benar-benar luar biasa. Bima menelepon Rania. Ada apa, Mas? Kok senang sekali? Rania pura-pura tidak tahu. Uang hasil investasinya sudah masuk. Untung 700 juta. Benarkah? Selamat, ya. Rania pura-pura gembira. Sekarang aku yakin. Kesempatan seperti ini tidak akan datang 2 kali. Jadi, mau investasi lagi? Tentu saja. Kali ini aku berpikir untuk menaruh jumlah yang lebih besar. Suara Bima penuh dengan keserakahan. Berapa? Sekitar 10 miliar. Hidup ini pertaruhan. 10 miliar? Dari mana uang sebanyak itu? Rania pura-pura kaget. Dana operasional perusahaan dan sisanya pinjam dari bank. Pokoknya semua atau tidak sama sekali. Pinjam dari bank? Tidak berbahaya? Apa yang berbahaya? 2 bulan saja untungnya 70%. Bodoh kalau melewatkan kesempatan ini, kata Bima yakin. Benar juga, sih, kata Mas. Justru aneh kalau tidak pinjam sekarang. Benar, Rania. Sekaranglah kesempatannya. Kalau terlambat, investasinya bisa ditutup. Keesokan harinya, Bima pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman. Pak, jumlah pinjamannya cukup besar. Kata petugas bank sambil melihat dokumen. Saya akan jaminkan semua yang saya bisa. Kalau dengan jaminan, memang memungkinkan, tapi tidak apa-apa. Saya punya tempat investasi yang pasti, kata Bima percaya diri. Beberapa hari kemudian, Bima bertemu Rania dan memberitahukan bahwa pinjamannya disetujui. Akhirnya aku dapat 10 miliar. Aku sudah kerahkan semua yang kupunya, pinjam sampai batas maksimal, bahkan sampai ke rentenir. Sungguh? Tapi, rentenir? Itu kan tidak ada dalam rencana. Rania menunjukkan ekspresi khawatir. Tidak apa-apa. Beberapa bulan lagi uang itu akan kembali menjadi lebih dari 20 miliar. Kita akan kaya raya bersama. Bima menggenggam tangan Rania. Kalau Mas Bima yakin, aku percaya. Rania pura-pura setuju dengan terpaksa. Ini baru gadisku. Sebentar lagi kita bisa pindah ke rumah baru yang lebih besar. Malam itu, Rania menelepon Arya dari tempat yang sepi. Mas Arya, ini saya. Bima sudah setuju untuk investasi tambahan 10 miliar. Dia bahkan meminjam dari rentenir, mempertaruhkan segalanya. Bagus. Berarti tinggal tahap terakhir. Kata Arya puas. Kapan akan kita bongkar? Tunggu sekitar seminggu setelah uangnya masuk, supaya dia tidak bisa menarik uangnya kembali. Baik. Apa perlu saya beritahu Bu Sari? Biar aku yang hubungi dia. Arya segera menelepon Sari.
Sari, akhirnya waktunya tiba. Zonggu, Mas, Bima sudah investasi tambahan 10 miliar. Rumahnya juga dijaminkan. Suara Sari menjadi dingin. Sempurna. Berarti sekarang tinggal kita bongkar, ya? Ya. Tunggu seminggu lagi. Baiklah. Akhirnya pembalasan dendam ini selesai. Seminggu kemudian, Sari mengeluarkan dokumen-dokumen yang sudah disiapkannya di rumah. Itu adalah bukti-bukti yang diberikan Arya untuk membuktikan bahwa proyek investasi itu palsu. Sekarang dimulai. Sari mengakses situs web Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Di kolom pengaduan anonim, ia mulai menulis laporan secara detail. Pengaduan penipuan investasi terkait proyek pengembangan properti luar negeri. Nama proyek: pengembangan resor premium luar negeri. Modus penipuan: kontrak palsu, perusahaan pengembang fiktif. Sari melampirkan semua bukti yang diberikan Arya: kontrak palsu, data tingkat keuntungan yang dimanipulasi, informasi perusahaan pengembang fiktif. Saat menekan tombol kirim, senyum dingin tersungging di bibir Sari. Keesokan paginya, ponsel Bima berdering keras. Halo, dengan Bapak Bima Prakoso? Ya, benar. Kami dari Otoritas Jasa Keuangan. Oh ya kah? Bima bingung. Terkait proyek properti luar negeri yang Bapak investasikan, kami telah memulai penyelidikan. Penyelidikan? Ada laporan dugaan penipuan. Kami telah meneruskan kasus ini ke pihak kepolisian untuk diusut. Mohon kesediaannya untuk memberikan keterangan sebagai korban. Setelah menutup telepon, Bima buru-buru menelepon perusahaan investasi itu. Halo, bagaimana status investasi saya? Kami juga sedang pusing, Pak. Kami tidak menyangka proyek pengembangan luar negeri yang kami tawarkan ternyata penipuan. Mohon maaf, saat ini semua transaksi dibekukan. Dibekukan? Ada penyelidikan dari pihak berwenang, jadi semua rekening dibekukan. Lalu uang saya? Untuk saat ini, sulit untuk dikembalikan, Pak. Bima menjatuhkan ponselnya. Apa-apaan ini? Malam itu, berita tentang kasus ini muncul di televisi. Sindikat penipuan berkedok investasi properti luar negeri dengan skema Ponzi berhasil dibongkar. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Bima duduk di depan televisi dengan tatapan kosong. Beberapa minggu kemudian, telepon datang dari bank. Pak Bima, ini baru bulan pertama pinjaman Anda, tapi cicilannya sudah menunggak. Mohon segera dilunasi. Maaf, saat ini saya. Kalau begitu, kami terpaksa akan memulai proses penyitaan aset yang Anda jaminkan. Jangan bilang akan dilelang. Kalau cicilan bulan pertama saja sudah tidak bisa dibayar, kami tidak punya pilihan lain, Pak. Kepala Bima terasa kosong. Malam itu, ia menelepon Rania. Rania. Mas Bima? Kenapa? Suaramu aneh. Kita bangkrut. Apa? Investasi kita ternyata penipuan. 10 miliar ludes semua. Rania pura-pura syok. Tidak mungkin. Benar. Rumah akan dilelang. Utangku menumpuk. Suara Bima bergetar. Lalu bagaimana nasib kita? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Bima mendesah. Sebulan kemudian, rumah Bima dilelang. Perusahaannya tutup, dan ia tidak bisa membayar gaji karyawannya yang tertunggak. Dengan utang 10 miliar rupiah, Bima kehilangan segalanya. Tahap pertama dari pembalasan dendam yang sempurna telah selesai. 2 bulan kemudian, di sebuah kamar kos kumuh di daerah Manggarai, Bima menyeduh mie instan sambil memandangi kamarnya yang sempit, tidak lebih dari 3 kali 3 meter. Kamar kos dengan uang sewa 500.000 per bulan. Inilah tempat tinggal barunya. Sialan, umpat Bima sambil mengaduk mie-nya. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Rania. Bima, sekarang waktunya aku mengatakan yang sebenarnya. Aku putri dari Suryo Jinarto. Ingat? 3 tahun yang lalu, orang yang kau hancurkan dengan menipunya 3 miliar rupiah. Ayahku, karena bajingan sepertimu, kehilangan segalanya dan meninggal karena sakit. Sekarang, rasakan hal yang sama. Selamat menikmati hidup barumu, dasar kau manusia kotor. Tangan Bima gemetar. Suryo Jinarto. Ia samar-samar mengingat nama itu.
seorang pengusaha yang ditipunya di awal-awal bisnisnya. Bagaimana? Bagaimana bisa? Gumam Bima kosong. Ia mencoba menelepon Rania, tapi nomornya sudah tidak aktif. WhatsApp-nya juga diblokir. Rania. Bima melempar ponselnya. Seminggu kemudian, Bima mulai bekerja paruh waktu shift malam di sebuah minimarket. Di usia 50 tahun, ia menjadi pekerja dengan upah minimum. Bima berdiri di depan cermin, menatap bayangannya. Wajah yang menua drastis dalam beberapa bulan, bahu yang membungkuk. Persis seperti penampilan yang dulu ia hina sebagai pelit dan menyedihkan pada Sari. Jadi seperti ini aku sekarang. Bima tersenyum pahit. Sebulan kemudian, Bima memberanikan diri menelepon Sari. Halo, suara Sari terdengar. Berbeda dari dulu, nadanya terdengar santai dan percaya diri. Sari, ini aku. Siapa, ya? Sari merespons dengan dingin. Aku. Bima. Bagaimana kabarmu? Aku hidup bahagia. Ada apa? Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Suara Bima bergetar. Tiba-tiba sekali, kenapa baru sekarang? Selama 25 tahun. Aku sudah merendahkanmu, menyakitimu. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Suara Sari terdengar tanpa emosi. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Tentu saja tidak bisa. Kita sudah bukan siapa-siapa. Sari, kumohon. Berkat kamu, aku sekarang hidup sangat bahagia. Terima kasih. Kata-kata Sari membuat Bima putus asa. Kalau begitu, bisakah kita bertemu sekali saja? Untuk apa? Aku hanya ingin meminta maaf dengan benar. Keheningan sejenak. Baiklah. Aku akan menemuimu untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Bima duduk dengan pakaian lusuh dan penampilan menyedihkan. Sari masuk. Penampilannya benar-benar berbeda. Pakaian berkelas, tatanan rambut rapi, ekspresi penuh percaya diri. Sari. Bima berdiri menyambutnya. Duduk. Kata Sari dingin. Memerintah seperti pada anjing, lalu duduk di seberangnya. Kamu banyak berubah. Iya. Aku sedang menikmati masa keemasan dalam 25 tahun terakhir. Aku juga banyak berubah, kan? Bima tersenyum getir. Iya, banyak berubah. Kamu ingat kata-katamu dulu padaku? Kamu bilang aku pelit dan menyedihkan. Bima menunduk. Maaf, penampilanmu sekarang persis seperti itu. Benar-benar terlihat pelit dan menyedihkan. Kata-kata dingin Sari membuat Bima semakin terpojok. Sari. Kumohon, maafkan aku. Maaf? Orang yang selama 25 tahun merendahkanku, berselingkuh, dan mengusirku dengan tangan kosong saat bercerai, sekarang datang meminta maaf? Aku benar-benar salah. Bima menangis. Jangan menangis. Menjijikkan. Dasar menyedihkan. Sari berdecak lidah dengan pandangan meremehkan. Aku sekarang tidak punya apa-apa lagi. Rumah, uang, perusahaan, semuanya hilang. Bisakah kamu membantuku untuk memulai lagi? Pinta Bima dengan putus asa. Sari tersenyum kecil. Bima, apa yang bisa kubantu? Aku kan hanya wanita yang pelit dan menyedihkan. Sari, kamu ingat kata-katamu? Kamu bilang tidak bisa hidup dengan wanita sepertiku. Benar. Memang benar kamu tidak bisa hidup dengan wanita sepertiku. Makanya kita bercerai. Sari berdiri. Jangan hubungi aku lagi. Aku sedang menjalani hidup baru. Sari, kumohon. Teriak Bima, tapi Sari pergi tanpa menoleh. Bima tetap di sana sendirian, menundukkan kepala. Pandangan orang-orang di sekitarnya terasa menusuk, tapi ia tidak punya tenaga untuk peduli. Malam itu, Bima minum sendirian di kamar kosnya. Inikah hidupku? Gumamnya sambil menenggak gelas minumannya. Lampu-lampu neon di luar jendela tampak kabur. Dulu, ia pikir ia adalah tokoh utama di dunia yang gemerlap itu. Sekarang, semuanya lenyap seperti mimpi. Kehancuran Bima yang menyedihkan telah sempurna. 1 tahun kemudian. Di sebuah resor mewah di Bali.
Sari sedang menikmati wine di teras yang menghadap ke laut, memandang matahari terbenam. Di sebelahnya, Arya duduk menemaninya. Indah sekali, kata Arya memandang matahari yang tenggelam di cakrawala. Iya. Kalau melihat pemandangan ini sendirian, pasti akan terasa kurang. Sari menatap Arya sambil tersenyum. Siapa yang sangka kita akan bersama seperti ini? 30 tahun yang lalu, tidak pernah terbayangkan, kata Sari sambil memutar gelas wine-nya. Kalau dulu tidak ada penolakan dari orang tua, kira-kira bagaimana, ya? Tanya Arya dengan nada menyesal. Entahlah. Tapi aku lebih suka sekarang. Kenapa? Dulu kita tidak tahu apa-apa. Apa itu hidup, apa itu cinta? Kata Sari tenang. Benar. Sekarang kita saling mengenal dengan baik sebelum memilih. Arya mengangguk. Angin berhembus, memainkan rambut Sari. Arya dengan sigap merapikannya dengan tangannya. Terima kasih. Bukan apa-apa. Mereka berpegangan tangan secara alami. Seorang pelayan mendekat dengan sopan. Permisi, Bapak, Ibu. Kami sudah menyiapkan acara spesial. Apakah Anda ingin menyaksikannya? Acara apa? Tanya Sari. Ada pesta kembang api di pantai. Wah, bagus. Mau lihat? Sari menatap Arya. Tentu saja. Mereka berpegangan tangan menuju pantai. Pasir putih sudah dipenuhi oleh banyak pasangan dan keluarga. Di sini bagaimana? Arya menunjuk sudut yang tenang. Bagus. Saat mereka duduk di atas pasir, pesta kembang api dimulai. Kembang api yang berwarna-warni menghiasi langit malam. Wah, indah sekali. Sari menatap langit dengan kagum. Tidak seindah dirimu, kata Arya menatap Sari. Mas ini bisa saja. Sari tersipu dan memalingkan wajah. Sari? Iya? Maukah kamu menikah denganku? Sari terkejut dan menatap Arya. Mas, kok tiba-tiba? Tidak tiba-tiba. Aku sudah menunggu selama 30 tahun. Arya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Mas, lamaran yang tidak bisa kulakukan 30 tahun yang lalu, aku ingin melakukannya sekarang. Arya berlutut dengan satu kaki dan membuka kotak cincin itu. Sebuah cincin berlian berkilauan di bawah cahaya kembang api. Sari Wulandari, maukah kamu menikah denganku? Mari kita habiskan sisa hidup kita bersama dengan bahagia. Mata Sari berkaca-kaca. Mas, apa tidak apa-apa? Saya kan janda. Aku juga duda. Apa pentingnya hal itu? Yang penting adalah dirimu yang sekarang. Tapi, Sari, jawab aku. Pinta Arya dengan tatapan memohon. Sari menyeka air matanya dan mengangguk. Iya. Aku mau. Arya tersenyum cerah, berdiri, dan memeluk Sari. Terima kasih banyak. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan dan memberi selamat. Arya memasangkan cincin di jari Sari. Cantik. Tidak secantik dirimu. Mereka tertawa dan berpelukan. Di langit, kembang api yang megah masih terus meledak. Aku bahagia, Mas. Aku juga. Waktu 25 tahun yang kuhabiskan dengan bersabar tidak sia-sia. Kenapa? Karena ada waktu itu, kebahagiaan saat ini jadi terasa lebih berharga, kata Sari sambil bersandar di pelukan Arya. Benar. Semua hal terjadi karena suatu alasan. Sepertinya begitu. Ombak memecah di bibir pantai, menciptakan buih putih. Setelah kembang api selesai, bintang-bintang mulai bermunculan. Mas, ingin tinggal di mana? Di mana saja, asalkan kamu suka. Aku suka tempat yang bisa melihat laut. Kalau begitu, bagaimana kalau di Bali ini? Usul Arya. Sungguh? Iya. Kita mulai hidup baru di sini. Aku mau. Mereka saling menatap dan tersenyum. Angin laut meniup gaun Sari dengan lembut, seolah menghapus semua luka masa lalu. Aku mencintaimu, Mas. Aku juga mencintaimu, Sari. Mereka berciuman dalam. Cahaya bintang seolah memberkati mereka, bersinar semakin terang. Cinta sejati yang ditemukan di usia pertengahan 50-an. Untuk pertama kalinya, Sari merasakan kebahagiaan yang utuh. Tidak perlu lagi menjaga perasaan orang lain atau bersabar. Kebebasan sejati untuk hidup bersama orang yang dicintai.
Suara ombak di malam hari seolah ikut merayakan awal baru mereka. Bagaimana kisah hari ini? Jika ada yang mendengarkan hingga akhir, mohon tinggalkan komentar sudah didengarkan dengan baik. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga hari Anda selalu damai. Terima kasih.